Film diawali di suatu masa di Cina. Sebuah eksperimen ilmiah mengalami kegagalan besar, menyebabkan tanaman-tanaman mulai tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa dan mendapatkan kesadaran. Pada awalnya, tanaman-tanaman ini hanya menyerang hewan, tetapi dengan cepat mereka mulai menyerang manusia juga, menguasai kota-kota di seluruh dunia. Dalam waktu 1 minggu, bangunan-bangunan mulai runtuh dan hampir tidak ada tempat yang aman untuk berlindung. Dalam waktu setahun, lebih dari 80% daratan telah dikuasai oleh tanaman-tanaman ini. They began to attack animals. 1 year later, this unprecedented disaster. Di tengah kekacauan ini, ada seorang pria bernama Hao dan putrinya, Yuan, yang berhasil bertahan hidup. Suatu sore, mereka keluar dari persembunyian untuk mencari persediaan. Namun, Yuan terpisah dari ayahnya dan menemukan seekor anjing yang mengingatkannya pada hewan peliharaan masa kecilnya. Saat menyadari Yuan hilang, Hao panik dan segera mencari putrinya. Karena menjelang malam, tanaman-tanaman itu akan menjadi aktif dan sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Hao akhirnya menemukan Yuan yang tengah memandangi pohon yang telah membelit beberapa mayat manusia. Dengan cepat, Hao membawa putrinya pergi, tetapi tanaman-tanaman tersebut mulai mengejar mereka. Mereka berlari sekuat tenaga, hingga mencapai tempat persembunyian mereka di sebuah gedung yang sudah terbengkalai. Setelah insiden tersebut, Hao memberikan Yuan sebuah jam tangan dengan GPS, agar ia bisa melacak keberadaan putrinya. Pada malam harinya, Hao mencoba menggunakan radio untuk mencari penyintas lain yang masih hidup. Namun, karena kelelahan, Hao tertidur dan melewatkan 2 kejadian penting. Tanaman-tanaman mulai merambat menuju tempat persembunyian mereka, dan radio menerima sinyal dari pasukan penyelamat yang mencoba berkomunikasi. Dalam tidurnya, Hao bermimpi tentang awal mula bencana ini. Saat itu, Hao bersama istrinya, Yeyan, dan putri mereka, Yuan, terjebak dalam kemacetan selama beberapa jam. Ye yang terlalu fokus pada laptopnya, khawatir dengan proyek pencegahan kekeringan yang sedang dikerjakannya. Tiba-tiba, orang-orang di sekitar mereka mulai berlarian dan burung-burung terbang dalam kelompok besar. Ye yang kemudian menerima telepon dari laboratorium, memberitahukan bahwa proyek mereka mulai kehilangan kendali. Kekacauan pun dimulai, orang-orang berteriak histeris, mengaku melihat tanaman merambat mengejar mereka. Hao terbangun dari tidurnya karena mendengar teriakan Yuan. Tanaman merambat menerobos lantai dan menarik tubuh Yuan. Hao segera mencari Yuan dengan melacaknya menggunakan jam tangan Yuan. Sinyal GPS membawa Hao ke sebuah gedung tua yang penuh tanaman merambat, tetapi ia hanya menemukan jam tangan Yuan. Dengan menggunakan sinar UV, Hao membuat tanaman-tanaman itu menghindar. Saat yang sama, Hao mendengar teriakan Yuan dan segera berlari ke arah suara itu. Yuan bersembunyi dari tanaman merambat. Hao melemparkan beberapa benda untuk mengusir tanaman itu, serta memecahkan jendela agar sinar matahari masuk, membuat tanaman itu menghindar. Namun, tanaman merambat berhasil menjatuhkan Hao hingga kepalanya terbentur. Hao kemudian melihat kilas balik saat Ye Yan membawa Hao dan Yuan ke laboratorium untuk menyelesaikan eksperimennya. Ye Yan mencoba mencari tahu kesalahan dalam eksperimen dan berpikir bahwa ia bisa memodifikasi formula untuk melemahkan tanaman. Setelah ditelusuri, tanaman-tanaman merambat itu saling terhubung dan pusatnya ada di akar jaringan. Tiba-tiba, tembok-tembok runtuh dan tanaman merambat raksasa menangkap Ye Yan. Hao mencoba menyelamatkan istrinya, tetapi tanaman merambat juga mengambil Yuan. Dalam kebingungannya, Ye Yan meminta Hao untuk menyelamatkan Yuan dan melepaskannya. Lalu, tak lama kemudian, Hao terbangun karena tanaman itu mencoba membawanya sampai akhirnya sebuah granat UV jatuh ke lantai dan menerangi ruangan. Ternyata itu ASI dari prajurit Limo yang langsung mengalahkan tanaman itu dan menyelamatkan Hao. Setelah itu, anggota tim lain masuk. Mereka adalah Kapten Feng Lei, Dusan Gui, Stone, dan Jing. Serangan terus berlanjut, sedangkan salah satu prajurit bernama Lei memasang radiator UVA untuk mengusir tanaman-tanaman itu. Namun lagi-lagi tanaman itu menarik Lei sehingga salah satu dari mereka, yaitu Dusan, mengambil alih mesin radiator. Kapten Feng juga hampir terseret oleh tanaman tersebut. Namun untungnya Yuan menyelamatkannya dengan mengarahkan senter ke arah tanaman tersebut.
Hao lalu ikut bergabung membantu Dusan karena ia dulu seorang teknisi. Alhasil, radio pun akhirnya aktif dan memancarkan cahaya kuat sehingga membuat tanaman merambat itu pergi. Team of the Joint Force. Para anggota tim kemudian memberitahu Hao bahwa mereka adalah tim operasi yang bekerja untuk pasukan gabungan. Mereka terdiri dari para tentara yang masih hidup dan diberi misi untuk melawan tanaman merambat. Kapten Feng lalu menghubungi pangkalan untuk melaporkan bahwa misi mereka tertunda karena reagen yang mereka bawa rusak, sehingga mereka datang ke gedung laboratorium ini untuk memperbaikinya. Everyone else, stand by. Yes, sir. It's okay. What's this? Saat reagen diperbaiki, Kapten Feng menunjukkan foto putrinya kepada Yuan. Sayangnya, Kapten Feng kehilangan putrinya selama bencana ini, yang membuatnya berharap bisa mengadopsi Yuan sebagai gantinya. Hal ini membuat Hao merasa tidak nyaman. Dusan dan Limo kemudian menjelaskan kepada Hao bahwa para ilmuwan telah menemukan jaringan akar besar di bawah tanah yang akan mengakhiri umat manusia jika wabah ini terjadi. Peristiwa ini disebut sebagai gelombang hijau. Waktu yang tersisa hanya 54 jam lagi sebelum peristiwa itu terjadi, sehingga berbagai tim di seluruh dunia harus menemukan akses ke akar tersebut dan menyuntikannya dengan reagen hidrosida yang berfungsi sebagai obat penenang tanaman secara permanen. Di tengah obrolan itu, gedung tiba-tiba gemetar yang disebabkan oleh munculnya tanaman merambat yang mulai menghancurkan radiator UFA dan menjatuhkan mereka. Para prajurit kemudian lanjut melepaskan tembakan, sedangkan Limo menemukan Lei dalam keadaan terluka parah. Lee! Di sisi lain, Hao dan Yuan juga terjatuh dan menyadari keberadaan tanaman mirip ular raksasa mulai mendekat. Tapi tanaman ini tidak bisa melihat dan memburu hanya dengan mengandalkan suara saja. Saat mereka mencoba menghindar dengan berjalan secara diam-diam, tapi Yuan tak sengaja menyenggol lemari dan menjatuhkan beberapa kaleng. Alhasil, suara berisik itu membuat tanaman berbalik lalu mengejar Yuan. Yuan pun langsung lari ketakutan dan akhirnya terjatuh. Jadi Hao dan Limo segera menghentikan tanaman itu. Sementara Lei muncul sambil melepaskan tembakan ke arah tanaman tersebut. Tapi sayangnya Lei malah tertangkap dan ia lalu memberitahu yang lain agar kabur terlebih dahulu sebelum akhirnya ia mengartikan granat yang meledakkan dirinya bersama tanaman tersebut. Karena mereka kini kehilangan Lei yang satu-satunya bisa menangani reagen, jadi Kapten Feng meminta Hao untuk bergabung dengan mereka dan menjadi insinyur baru mereka. Namun Hao menolak karena ia lebih memprioritaskan mengurus dirinya sendiri dan juga Yuan. Meskipun yang lain mencoba meyakinkan Hao agar bergabung, akan tetapi Hao tetap pada pendiriannya dan menolak untuk bergabung dengan mereka. Jadi mereka pun memahami keputusan Hao dan meninggalkan sepasang ayah dan putrinya itu. Ketika anggota tim mulai berpisah, Yuan menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan mereka. Ia ingin meniru ibunya yang berusaha menyelamatkan dunia. Mendengar hal itu, Hao akhirnya memutuskan untuk ikut serta. Ma'am? Mereka kemudian melanjutkan perjalanan melewati kota dan menemukan sebuah biang lala yang rusak. Hao mengungkapkan kepada Yuan bahwa tempat itu adalah lokasi pertemuan pertama ayah dan ibunya. Hao juga berjanji akan membawa Yuan ke taman hiburan itu setelah dunia kembali normal. Percakapan ini membuat Stone termotivasi untuk melamar Jing. Stone memberikan Jing jimat keberuntungan dari ibunya, tetapi Jing menolaknya. Tak lama kemudian, cuaca berubah drastis. Dusan menerima pesan dari tim lain yang menginformasikan bahwa gelombang hijau akan terjadi lebih cepat dari perkiraan. Tidak lama setelah itu, gempa mengguncang dan meruntuhkan bangunan. Tanda-tanda datangnya gelombang hijau mulai terlihat. Memaksa mereka berlari menuju bus untuk berlindung. Dalam kekacauan, Stone terjatuh dan tertinggal. Tanah mulai retak, membuatnya terpisah dari yang lain. Dengan cepat, Stone melemparkan regennya kepada Jing sebelum akhirnya tanaman hidup membunuhnya. Setelah para anggota masuk ke dalam bus, tanaman itu mulai menggila dan melemparkan bus sampai jauh yang akhirnya mendarat di jendela sebuah gedung.
Para anggota yang selamat kemudian turun dan merenungi kematian Stone. Jing juga menemukan jimat milik Stone yang sengaja ia ikatkan pada Regen sehingga Jing bisa menyimpannya. Dalam insiden tadi, Kapten Feng juga terluka di bagian tangannya. Jadi Yuan mengambilnya untuk memberi Feng Hansa Plus. Mereka lalu melihat menara di seberang jalan dan berencana ke sana untuk mendapatkan sinyal yang lebih kuat. Dan untuk mencapainya, mereka harus menyeberangi jembatan tipis yang sudah rentan. Meskipun mereka sudah berjalan secara pelan-pelan, tapi Dusan hampir terjatuh. Untungnya, ia bisa bertahan dan melanjutkan jalannya dengan merangkak. Namun tiba-tiba sebuah gedung di dekat mereka mulai runtuh sehingga membuat Yuan terjatuh saat terkena anginnya. Kapten Feng langsung refleks melompat dengan tali pengait dan berhasil meraih Yuan. Hao lalu mencoba menarik mereka ke atas, tapi terlalu berat dan membuat jembatan hampir terjatuh. Alhasil Feng pun tak ada pilihan lain selain mengorbankan dirinya sendiri. Tapi sebelum itu, Feng menyerahkan tugas kepemimpinannya ke Limo dan ia lalu mengikatkan talinya ke Yuan sebelum akhirnya ia melompat. Setelah menyelamatkan Yuan, tim segera menuju ke menara di depan. Namun, saat Hao hampir mencapai menara, jembatan tiba-tiba roboh. Dia segera melempar Yuan ke arah tim sebelum jembatan runtuh sepenuhnya. Terlihatnya Hao lenyap membuat semua orang mengira dia jatuh. Namun, tanpa disangka, Hao berhasil bertahan di tepi jendela dan Limo segera menariknya masuk. Mereka menemukan ruang komunikasi utama di mana Hao memperbaiki generator untuk menjaga listrik tetap menyala. Dusan menghabungkan komputernya dan menghubungi pangkalan. Namun, ketika Limo memberitahu pangkalan tentang gelombang yang akan datang lebih awal, komandan mengungkapkan bahwa mereka sudah mengetahuinya dari masalah yang dialami tim di negara lain. Mereka hanya punya waktu 4 jam sebelum gelombang tersebut tiba. Komandan pasukan gabungan menyebarkan pesan ke seluruh dunia bahwa ilmuwan mereka menemukan cara melindungi bumi dengan jaringan akar yang menggunakan tanaman bawah tanah dan mikroorganisme. Regen tidak dapat menembus pelindung akar ini, dan penggunaan senjata nuklir akan merusak bumi lebih lanjut. Misi harus dibatalkan. Mendengar ini, Dusan menjelaskan cara kerja pelindung akar menggunakan telur. Ini memberi ide baru pada Hao. Dia mengambil alih pidato komando, memohon kesempatan terakhir untuk menyelesaikan misi ini setelah kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Komandan membiarkan keputusan berada di tangan tim. Semua tim dari seluruh dunia setuju untuk mencoba meskipun peluang mereka sangat kecil. Operation Team C8683. Let's go. Limo dan tim bergerak melintasi kota menuju stasiun peluncuran dengan bor raksasa. Mereka menghubungkan regen ke mesin bor dan mengirimkannya ke bawah tanah. Namun, seperti yang diprediksi, mesin pengeboran tidak bisa menembus pelindung akar. What's going on? Tanaman mulai menyerang stasiun, mengganggu komunikasi. Suara letusan dari gunung berapi terdengar dekat mereka. Limo menjelaskan bahwa stasiun ini ditenagai oleh energi panas gunung berapi melalui sistem pemeliharaan bawah tanah. Hao berpikir bahwa magma gunung berapi bisa menghancurkan pelindung akar. Dusan menemukan peta stasiun, sementara Gui menemukan bahan peledak. Mereka setuju untuk masuk melalui titik akses utama dan meledakkan sistem pemeliharaan. Hao ingin ikut karena hanya dia yang tahu cara menangani mesin tersebut. Yuan khawatir, tapi Hao berjanji untuk segera kembali. I promise. Gui, Limo, dan Hao naik lift menuju titik akses. Di koridor, mereka diserang oleh tumbuhan hidup. Mereka melakukan serangan balik, tetapi Gui secara tidak sengaja menjatuhkan bom yang mulai menghitung mundur. Salah satu tanaman menggigit kaki Hao, tetapi Limo dengan cepat memotongnya. Ketika Limo membantu Hao, Gui mengambil keputusan nekat untuk biarkan tanaman menangkapnya. Lalu ia meledakkan granat tuna airnya, menghancurkan dirinya beserta tanaman tersebut. Selang tak lama,
Hao dan Limo mencapai sistem pemeliharaan. Hao lalu menyuruh Limo untuk mencari benda yang bisa digunakan untuk mendobrak pintu yang terkunci. Tapi ternyata itu hanya trik, karena Hao bisa membuka pintu itu dan langsung menguncinya. Hal ini dilakukan agar Limo tidak menjadi korban selanjutnya. Hao juga sempat berpesan ke Limo agar menjaga Yuan, sebelum akhirnya ia lari sambil membawa bom. Young Hao! Limo pun kembali untuk menemui Yuan dan menyampaikan kabar buruk itu. Sementara itu, tanaman merambat terus menyerang area stasiun hingga membuat Hao terjatuh. Namun ia segera terbangun setelah mendengar suara siaran. Ia mengucapkan selamat tinggal pada umat manusia karena berpikir dunia benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Hao pun tak membiarkan hal ini terjadi, jadi ia sebisa mungkin berjalan ke sistem pemeliharaan dan melalui kamera keamanan. Ia mengucapkan selamat tinggal perpisahan ke Yuan sebelum akhirnya bom meledak. Setelah bom meledak, seketika magma masuk dan secara efektif menghancurkan pelindung akar. Alhasil regen yang tadinya dibor, akhirnya masuk dalam jaringan akar dan menyebabkan saluran tanaman hidup di dunia mati. Melihat keberhasilan ini, semua umat manusia pun mulai merayakan. Anggota tim yang tersisa lalu keluar stasiun untuk menyaksikan tanaman itu mati. Setelah kejadian ini, Yuan mengingatkan semua orang kalau tragedi ini adalah peringatan agar masyarakat mulai menjaga planet bumi. Dan film pun berakhir. Sacrificing his own life. Okelah guys, itu saja alur cerita film Restart the Earth. Semoga kalian terhibur dengan alur yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Samporna. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.